Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Hari ini mau saya update teman-teman ya. Ini adalah anggur Gosvi yang saya tanam dengan model tralis ya. Dengan sekunder hanya 1 meter. Kemudian kemarin itu saya bilang ya, bagaimana agar cabang primer, sekunder, serta tersier itu cepat terbentuk ya. Dan saya juga kasih judul di mana semakin cepat sekunder dibatasi, maka percabangannya akan cepat terbentuk. Sekarang adalah jawabannya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Karena ini adalah anggur yang saya tanam dengan tempat yang sangat sempit, hanya 1 meter. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah Gosvi ya. Ini saya tanam menggunakan double cordon atau 2 sekunder. Kemudian sekunder yang ke kanan adalah 50 cm. Yang ke kiri juga 50 cm. Yang saya lakukan pertama kali adalah saya potong sekundernya. Tujuannya apa? Saya potong di sini, bisa teman-teman lihat di ujungnya. Ini satu, yang ini satu. Ya, ya, itu ya, itu satu. Yang terjadi sangat sekunder saya batasi. Yang pertama, batang sekunder akan mulai membesar ya. Batang primer maksudnya akan mulai membesar juga. Begitupun dengan sekundernya pun sama. Dan yang paling penting kita bisa lihat di sini, tersiernya atau tunas airnya yang mau saya bentuk dari tersier. Ini yang pertama masih malu-malu keluar, sekarang bisa dibilang keluar dengan sangat subur sekali. Nah, bisa teman-teman lihat, hampir setiap ini tunas air ya, di setiap sela-sela bud dan juga batang daun ini keluar. Nah, itulah mengapa saya bilang semakin cepat sekunder dibatasi, percabangannya akan cepat terbentuk. Yaitu percabangan apa saja? Percabangan primer, cabangan sekunder, dan juga tersier. Nah, ini pun sudah saya lakukan beberapa seleksi ya. Jadi cabang-cabang tersier yang saya rasa terlalu dekat, ini pun sudah saya buang. Nah, karena ini hanya 1 meter saja, tentu saja tersiernya pun tidak akan banyak ya. Jadi di pohon ini paling nanti tersiernya itu 5-6 saja. Nah, nanti saya pilih ya mana yang paling vigor. Dan juga saya harus tata juga agar tidak saling berdekatan. Contoh, misalnya ini ke sini nih, miring ke sini, ini bisa lurus ke sana. Jadi tidak saling berdekatan. Jadi minimal 1, 2, ini 3 juga bagus, 4 di pojok bagus, yang di pinggir juga bagus. Karena yang di ujung biasanya memang akan lebih subur ya dibandingkan yang tengah. Oh, ini juga di ujung. Yang ini juga di ujung juga vigor sekali. Ya, jadi di tempat yang sangat pendek ini ya, yang hanya 1 meter, ini paling nanti tersiernya yang saya bentuk dari tunas air. Bisa teman-teman lihat, ini tunas air ya. Ini paling 5-6 saja. Nanti saya pilih mana yang bagus ya. Kemudian nanti yang tidak dipakai langsung dibuang aja, dihabiskan aja, nggak apa-apa. Ini nggak bakalan pecah juga butnya teman-teman ya. Kenapa nggak pecah? Masih ada daunnya kok. Tenang aja. Buat yang suka khawatir itu tidak akan terjadi pecah but di sini ya. Karena masih banyak daunnya di daun-daun di sini. Ini nggak akan bikin pecah. Kalaupun ini dibuang juga biasanya nggak bakal pecah ya. Kalau yang di tengah-tengah, paling hanya yang di ujung-ujung saja yang pecah. Nah, selanjutnya nanti setelah saya tentukan misalnya tersiernya mau yang mana, yang ini atau yang ini atau yang ini, nanti untuk menyamaratakan lagi ini, nanti kita lakukan Excel break lagi di cabang tersiernya. Seperti ini contohnya nih. Ini yang sebelah ya. Ini saya geser. Ini Heliodor, bisa teman-teman lihat ya. Ini juga pembentukan cabang tersier baru dari foundation pruning ya. Jadi tersier yang paling vigor ini sudah dipotong. Ya, sudah dibatasi ya. Nih, saya jelaskan dulu gambarnya. Nah, sudah dibatasi. Teman-teman lihat ya. Dibatasi. Kemudian tujuannya untuk memberikan kesempatan pada tersier-tersier lain ini. Ya seperti ini nih, yang tertinggal. Ini mulai tumbuh. Saya teman-teman lihat. Yang sana juga udah dibatasi juga. Yang sana yang paling vigor juga sudah. Yang lain nyusul. Nah, ini. Nah, ini juga sekalian saya mau lakukan. Ini bisa dibilang adalah
penyeleksian cabang final. Kenapa final? Karena dari yang pertama itu ya, ini hanya 1,8 meter. 1,5 meter panjang sekundernya. Ini sudah berbuah 2 kali ya. 2 kali, kemudian ini istirahat karena foundation pruning. Saya pengen tersiernya banyak ya. Ini pertamanya ada 11 cabang. 11 cabang, kemudian ternyata tidak semua ya yang saya pelihara, karena di sini ada yang stuck juga, bisa teman-teman lihat. Daripada nunggu ini lama juga, lebih baik saya main pemerataan. Jadi ini ya, ini contoh juga. Ini saya sebut dengan penyeleksian final ya. Ini nggak saya pakai nih, yang ini. Maka saya buang dari pangkalnya sekalian. Nah, ini dibuang ya. Kemudian sepertinya ada satu lagi. Kalau yang lain, ini tunasnya tumbuh ya, trubus. Berarti ini ada harapan mau naik. Tapi kalau yang ini stuck nih. Stuck ya. Mati pertumbuhannya juga. Biasanya kalau nungguinnya seperti ini, lama-lamain aja. Kemudian yang ini 2. Ini juga 1 juga mau saya eliminasi. Nah, saya buang dari pangkalnya. Nah, mungkin ini udah final ya. Dan ini mudah-mudahan ini juga jadi ya. Jadi, kalau di Heliodor ini, berarti sekarang tersiernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oh, 10 maaf. Berarti tadi ada 13 pertamanya. Udah saya seleksi juga. Sekarang sisa 10 ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dari 10 cabang ini diharapkan nanti setelah yang ini dibatasi panjangnya, yang ini cepat menyusul tingginya juga. Jadi semuanya cepat menyusul tingginya. Setelah merata, nanti saya lakukan pruning. Nah, jadi untuk cara menyamaratakan tersier begitu caranya. Kita kembali ke anggur Ghostfy tadi ya. Nah, kita kembali ke Ghostfy ini. Jadi kalau saya bilang semakin cepat sekunder dibatasi akan semakin cepat percabangannya ini terbentuk. Ini memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau di pohon ini contohnya, kenapa dibatasi cepat-cepat? Ya karena memang tempatnya sudah nggak ada ya. Cuma ada 1 meter untuk sekunder. Terus ngapain harus nunggu sampai lama-lama untuk dibatasi? Kalau kita biarkan sekundernya makin panjang ya, mau berapa meter itu ya mau buat apa juga. Karena sudah nggak ada tempatnya, jadi lebih baik kita lakukan pembatasan ya di cabang sekundernya agar tunas-tunas air ini bisa keluar, sehingga kita cepat bisa menentukan cabang tersier yang mau dibentuk juga. Setelah ini paling panjang, nanti kita axle break juga seperti Heliodor tadi, nanti akan serentak untuk tingginya. Nah, nanti setelah tinggi, kemudian udah coklat, baru kita lakukan pruning pembuahan. Ya, jadi buat teman-teman di rumah, kalau pengen percabangannya cepat terbentuk ya begitu caranya ya. Seperti yang saya selalu bilang, maka lebih cepat sekundernya dibatasi ya, maka percabangannya biasanya akan lebih cepat terbentuk. Entah itu primernya yang besar, sekundernya membesar, kemudian tunas airnya yang kita mau jadikan tersier pun akan keluar juga. Ini pun berlaku tidak hanya di trellis ya. Di tabulampot contohnya ini juga sama ya. Ini pun sama lah. Nanti kan kalau dibatasi sekundernya ini tersiernya juga akan terbentuk. Begitupun dengan para-para. Itu sama semua lah. Caranya pun sama. Pembentukannya sama. Semuanya sama. Nah, itulah yang saya tekankan. Dan ini juga sekaligus menjadi jawaban kalau teman-teman pengen tanam anggur tapi lahannya sempit. Ini bisa dibuat seperti ini atau bisa dibuat tabulampot juga ya. Kalau mau tralis seperti ini aja nih. Ini kan sekunder hanya 1 meter. Ya. Gini aja udah. Nanti ini tersiernya naik ke atas ya. Kita seleksi lah mana yang paling vigor. Selanjutnya tinggal fokus ke pembentukan percabangan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Makanya itu ya, kalau sekundernya hanya 1 meter, ini akan lebih cepat terbentuk. Karena kalau hanya 1 meter seperti ini, kalau nunggu sampai 2 tahun baru dibuahkan ya lama sekali ya. Sedangkan pada saat sekunder ini sudah dibatasi dan juga percabangannya sudah
terbentuk dan juga tersiernya juga udah mateng, ya makanya anggur pasti sudah bisa dibuahkan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ini adalah update dari video kemarin. Jadi biar selalu ada kelanjutannya di setiap video ya, saling berkesinambungan, dan agar saya tidak dikira membagikan video yang tidak ada lanjutannya ya. Karena di sini adalah tempatnya mari untuk sama-sama belajar, karena saya juga masih belajar. Jadi mari belajar bersama di channel YouTube Bapak Kefatir Nursery. Perkenalkan ya, yang baru sampai, nama saya Ferry, saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi kalau teman-teman mau butuh bibit juga ada ya, tinggal WA nomor saya saja. Kalau mau sharing-sharing juga silahkan, kalau main ke rumah juga silahkan. Google Map aja, Bapak Kefatir Nursery ya. Tapi janjian dulu ya, takutnya nggak di rumah. Nah, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.